Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar soli dan soliha mentari Arido? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan diberikan nikmat belajar serta menuntut ilmu walaupun dari rumah. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya menjadikan sumber pengetahuan bagi umat manusia yang mau mempelajarinya. Alam juga merupakan sumber untuk memperoleh pengetahuan tentang hikmah-hikmah yang tercermin pada makhluknya. Semua yang diciptakan Allah, yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia, memiliki anggota tubuh yang mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Soli dan soliha, sungguh luar biasa Islam itu. Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan. Di ayat tersebut disampaikan bahwa ada hewan yang berjalan di atas perutnya. Hewan apa ya? Ada yang tahu? Ya, ular. Lalu ada hewan yang berjalan dengan 2 kakinya. Hal tersebut ada hubungannya dengan anggota tubuh hewan. Demikian pula dengan tumbuhan. Terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق الله العظيم. Maka kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Allah ciptakan tumbuhan yang bermacam-macam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita diperintah oleh Allah tidak hanya membaca Al-Quran, tapi mengambil pelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan. Semoga dengan penjelasan ini menambah keimanan kita dan rasa bersyukur akan adanya hewan dan tumbuhan. Sehingga kita memiliki sikap yang baik terhadap hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan benar. Misalnya, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen. Karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Nah, sekarang kita akan membahas bagian tubuh dan fungsinya dari tumbuhan dan hewan. Seperti yang kita tahu, tumbuhan tersusun atas 2 bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah disebut tunas, serta bagian yang tumbuh di bawah tanah disebut akar. Bu Guru akan menjelaskan fungsi akar untuk tumbuhan. Akar berfungsi untuk menyerap air dan menyangga tumbuhan serta melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Jenis akar: akar tunggang, panjang, dan tebal. Contohnya pohon mangga dan rambutan. Akar serabut panjang dan halus, contohnya rumput, bambu, dan padi. Ternyata tumbuhan tidak terdiri dari akar. Ada juga batang. Fungsi batang agar tumbuhan bisa tegak berdiri dan mengedarkan sari-sari makanan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang menyimpan makanannya di dalam batang. Contohnya tebu, kentang, dan bawang. Daun memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai fotosintesis, yang artinya sebagai penyuplai makanan untuk tumbuhan. Bentuk tulang daun bermacam-macam, misalnya menyirip seperti daun mangga, melengkung seperti daun sirih, menjari seperti daun singkong, sejajar seperti daun tebu. Tumbuhan pun bernafas dengan stomata yang terdapat di bawah permukaan daun. Bunga, buah, dan biji. Bagian-bagian pada biji tumbuhan antara lain kulit biji, bakal daun atau disebut kotiledon, dan tunas yang terletak dalam kotiledon. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putik.
Buah berfungsi sebagai cadangan makanan, sedangkan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Solih dan solihah, Bu Guru telah menjelaskan tentang bentuk tubuh dan fungsi pada tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk tubuh dan fungsi pada hewan. Teman-teman tahu kita bernafas dengan apa? Ya, paru-paru. Manusia bernafas dengan paru-paru. Bagaimana ya dengan ikan yang hidup di air? Ayo cari tahu dengan penjelasan yang akan Bu Guru sampaikan. Bagian tubuh ikan. Tubuh ikan ini terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat mata untuk melihat, mulut untuk makan, insang untuk bernafas. Selalu ingat ya teman-teman, ikan bernafas dengan insang. Selanjutnya, bagian badan ikan yang terdiri dari sisik dan sirip. Alat penggerak ikan yaitu sirip dan ekor ikan. Bagian tubuh kucing. Kucing hewan yang hidup di darat dan tubuhnya ditutupi oleh rambut bukan bulu. Karena kucing termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia tidak berbulu, tetapi berambut. Fungsi rambut pada kucing untuk menjaga suhu tubuh. Tubuh kucing terdiri dari kepala. Pada kepala tersebut terdapat mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kumis untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat, dan mulut untuk makan. Pada bagian badan kucing terdapat perut dan ekor yang bermanfaat untuk keseimbangan tubuh. Kucing pun memiliki 4 kaki. Bagian tubuh burung. Pada burung terdapat beberapa bagian tubuh. Yang pertama, bagian kepala. Pada bagian kepala ada mata, telinga, lubang hidung, dan paruh. Fungsi paruh burung untuk makan dan burung tidak memiliki gigi. Tubuh burung ditutupi oleh bulu yang ringan tetapi kuat. Bulu tersebut melindungi burung dari udara dingin. Kaki dan sayap merupakan alat gerak untuk terbang, dan ekor untuk mengemudi ketika terbang. Nah, semoga dengan penjelasan yang Bu Guru Nuria sampaikan akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjaga dan merawat tubuh kita agar tetap sehat dan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.